Hey hey hey, hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sahabat ya. Eh, a, eh, ya, ya. Yo yo, jumpa lagi bersama kami di channel ya. Itu ya. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, hidup berkah selalu, bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita horor tentang warung gaib di tepi jalan. Kita sebut cerita ini dari sebuah nama atau dari seseorang yang bernama Asep. Asep ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-temannya. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Asep dan ketiga temannya, sebut saja namanya Ipan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, Asep dan Sony selalu bareng karena jalur ke rumah Asep searah dengan jalur ke rumahnya. Sony dan Asep menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, Asep dan Sony menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali itu, di waktu itu, ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menghembus ke jaket dan membuat Asep menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak Asep untuk mampir bila ada warung nanti. Karena Asep dan Sony memang belum makan sejak tadi siang, setelah Asep menyetujui, lalu perjalanan kembali dimulai. Dan Asep jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya, malam itu malam yang aneh. Biasanya Asep pulang jam 12.30 malam saja tak sesepi seperti malam itu. Walaupun hujan rintik-rintik, tetap masih ada orang yang berlalu lalang. Namun Asep tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaannya Asep saja. Sialnya, malam itu memang begitu dingin sekali. Asep kurangi kecepatan motornya karena dingin yang membuat konsentrasinya buyar saat mengendara motor. Tiba-tiba Sony yang di depannya Asep berhenti. Asep bertanya, "Kenapa Son motor lo? Tadi gue gak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam saja, makanya gue berhenti untuk ngecek, takutnya kenapa-napa nih motor," jawab Sony. Asep bertanya-tanya, "Polisi tidur? Hah, setauku ini jalan gak ada polisi tidurnya, Son. Dan gue dari tadi di belakang lu juga gak ngeliat lu ngehantam apapun," katanya Asep. Dan lalu hal ini membuat kacauan pikiran Asep. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda?
Sony nggak mungkin bercanda karena setahu aku alias setahunya Asep, dia itu orangnya kalem dan tidak bercanda pun, alias orangnya serius, jarang bercanda. Setelah Sony mengecek motornya, lalu mereka kembali berjalan. Asep melihat-lihat sekitar, ternyata hanya Asep dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat Asep heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt. Dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Lalu akhirnya Sony dan Asep berhenti mampir ke warung tersebut. Pas Asep turun dari motor, tiba-tiba Asep tersandung papan yang tingginya selutut dan cukup membuat kakinya Asep sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean mungkin yang membuat Asep tak melihat adanya papan tersebut. Mereka berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Mereka pun duduk. Setelah mereka duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri. Dan lalu mereka menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2, ya, Bu," jawabnya si Sony. Lalu ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, Asep pun iseng-iseng bertanya kepada suaminya, si ibu warung. "Warungnya 24 jam, Pak?" tanyanya Asep. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. Malam ini dingin sekali ya, Pak. Dan jalan begitu sepi sekali," ujarnya Asep. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadanya Asep. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang dipesan. "Oh iya, terima kasih, Bu," jawabnya Sony. "Saya buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut mas-mas ini. Masih hangat loh, Mas," katanya ibu warung. "Oh iya, Bu, terima kasih." Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada Asep dan Sony. Lalu Asep ambil tahu isi itu. Kebetulan Asep sangat lapar karena dinginnya malam ditambah rintik-rintiknya hujan. Setelah Asep makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga dengan sambalnya. Sampai-sampai Asep dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, Asep bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Lalu beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan," hehehe, katanya Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah mereka membayar, mereka pun segera melanjutkan perjalanannya pulang. Saat Asep menuju motor lagi Asep tersandung
di papan yang sama di saat awal turun. Oh, oke. Kali ini Asep benar-benar meleng. Penasaran dengan papan itu yang membuat kakinya tersandung, Asep pun melihatnya. Dan di sana tertulis, papan itu ternyata papan kilometer bertuliskan KM 12. Setelah rasa penasaran Asep hilang, akhirnya mereka pun memulai lagi perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik, sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri. Karena kali ini Asep sudah tak sejalur lagi dengan dia. Dan rumah Asep masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah Asep tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam itu sangat aneh. Mungkin karena kelelahan dia berpikir. Sesampainya di rumah, Asep sholat Isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Asep pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP Asep berdering. Ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawabnya Asep. Kirain gue doang, Sep. Motor gue pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantem polisi tidur gede banget cuy, kata Sony. Iya syukur deh Son. Sorry, gue capek banget nih, gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja ngomonginnya, jawab Asep. Oh, oke, Sep, kata Sony. Karena perjalanan tadi membuat Asep stres dan tak seperti biasanya, akhirnya Asep memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya Asep pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP Asep pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya Asep karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar Asep dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya Asep antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sial, apalagi nih. Asep pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Lalu pagi menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Asep pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Asep berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya Asep sampai di jalan yang kemarin dilewati. Ternyata jalan itu tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah itu Asep dekati, dan di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM 12 yang membuat Asep tersandung tadi malam itu. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat Asep dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya Asep karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong
yang di sebelah kiri ada papan iklan besar itu. Ya, hanya papan kosong dan kebun kosong itulah yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang tampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah Asep berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan yang melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas Asep lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat Asep gemetar. Dan Asep cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Kan Asep belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi itu. Akhirnya Asep berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya?" kata Asep. "Iya mas," jawab ibu itu. "Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya?" kata Asep dalam hati. "Ini mas, nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesanannya kepada Asep. "Oh iya bu, terima kasih," jawab Asep. Rasa penasaran membuat Asep bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" katanya Asep bertanya. "Oh tidak dik, kalau malam di sini lumayan rame, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," dijawab ibu itu. "Oh begitu ya bu," kata Asep. "Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" katanya ibu itu bertanya. Dan akhirnya Asep pun menceritakan kejadian yang semalam Asep dan Sony alami. Dan ibu itu menjelaskan kemudian, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Asep sering melewati jalan itu, tapi baru kali itu Asep merasakan hal yang seperti itu, kata Asep. "Ya kemana-mana banyakin doa ya mas," katanya ibu itu. Lalu setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Asep pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar yang tadi pagi itu bukan halusinasi, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya Asep tidak memberitahukan ini kepada Sony. Asep khawatir dan takut Sony nanti akan menjadi trauma akan hal kejadian itu. Baiklah, mulianya Asep dengan melindungi perasaannya Sony. Sekian ya, sudah bercerita. Mari ambil pelajarannya ya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman, sahabat, dan semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan ya video selanjutnya.
Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Mwah. Yeah.